Ketujuh, teh manis dan donat manis. Satu dan gede kasih tulisan Darul Ilmi di tengah dan paling mencolok. Nama pondok masa gak ada. Kalau bisa itu dijadiin senter. Terus, ukurannya lebih besar. Kalau ibarat kata. Fontnya. Ngerti, Beb? Tanya Gus Hanan memberi arahan. Kini hanya ada Baby, Ning Ningrum, Gus Hanan dan Ustadz Hamad di sana. Mereka masih membicarakan planning lukisannya, tata letak dan ukurannya. Walau baru bertemu, ya ibaratnya begitu. Gus Hanan yang paling terdengar bersahabat dengan Baby, ia senang atas itu walau was-was juga. Kalau temannya tahu, bisa mati dia. Kalau bisa kasih warna yang senada. Sejurusan, gak usah terlalu jomplang juga. Tambah Ustadz Hamad. Baby hanya mencatat, ia menuliskan apa saja requestnya dua orang ini. Pembicaraan mengenai apa yang mau dilukis juga terjadi antara Gus Hanan dan Ustadz Hamad. Mereka banyak beradu argumen, sementara Baby garuk-garuk kepalanya. Kalau begini gak selesai-selesai. Malah gak ada catnya. Jadi masih ada proses untuk beli cat, nentuin warna, sketsa baru pengerjaan. Maaf ya Gus, Ustadz, ini kapan dimulainya? Oh iya, saya udah diizinkan. Kan ya? Beres, Beb. Kamu diizinin semua. Udah fokus aja. Atau sekarang kamu kerjain yang kemarin aja. Diselesaikan. Yang bagus. Oke. Pinta Gus Hanan dengan ramah. Baby mengangguk setuju. Itu juga yang dari tadi ingin ia lakukan. Baby mengerjakan kerjaannya yang kemarin belum selesai, sambil sesekali melirik dan mencuri dengar dengan perbincangan tiga orang penting di pondok ini. Kalau dia sih, apa? Gak ada apa-apanya. Ya Mat, tapi ini kan acara besar Mat, lawong yang datang sekecamatan. Ada perwakilan juga dari TPQ lain. Ya hayak Mat kalau nggak totalitas. Mahal sedikit gak apalah, kan ini juga hasilnya untuk jangka panjang. Ucap Gus Hanan. Baby hanya bisa menebak mungkin ini urusan cat. Warnanya? Atau desainnya? Yang kalau mau menuruti semua maunya Gus Hanan akan memakan banyak biaya. Fahim tuh. Tapi ini biayanya dari mana? Nan. Saya nyumbang wes. 10 juta. Untuk mural ini, dari saya personal. Itu ucapan Ning Ningrum yang keren banget. Emang cewek kalau punya ilmu, uang dan kuasa. Itu keren abis. Tuh, ada sokongan dana. Lanjut dah. Kece. Baby. Kami sanggup apa enggak? Kita bisa panggilin 1 atau 2 tukang untuk urusan dasar. Misal ngecat bagian dasarnya doang. Gitu. Tawa Gus Hanan. Baby menggeleng. Gak usah Teds. Sudah teratasi insya Allah. Jawab Baby tanpa menoleh. Pandangannya tertuju pada kerjaannya dan bagaimana menyelesaikannya. Kerjaan kemarin yang tertunda karena ia dipanggil menghadap Ustadz Hamad. Ia fokus mengerjakan kerjaan itu dan tak tahu lagi apa yang dibicarakan tiga orang itu. Yang sepertinya duduk di belakangnya. Karena suaranya terdengar dari belakang. Baby tak mau pusing. Ia wajib fokus. Dan 1,5 jam setelahnya ia bisa declare kalau kerjaan ini sudah selesai. Berbalik, ia tak mendapati siapapun selain Ning Ningrum. Loh, duduk sini Baby. Ucap Ning Ningrum dengan ramah. Menepuk pelataran musyola yang terbuat dari keramik. Ia melepas sandalnya dan ikutan duduk, tak berani duduk di samping sang anak kiai. Ia duduk di lapisan bawahnya karena pelataran itu berbentuk seperti anak tangga. Makasih Ning. Sudah selesai yang ini. Ucapnya kalem. Gak mau cari gara-gara. Ia sudah kadung sayang sama Bunyai. Masa sama anaknya gak akur? Hebat kamu. Ya makanya semua orang itu ada bakatnya masing-masing. Kamu saya dengar kurang berhasil urusan akademisnya ya? Diniahnya ya lumayan. Ternyata bakatnya di sini. Kan gak ada yang nebak. Hihi. Iya Ning. Saya masih harus banyak belajar. Bukannya mau merendah. Tapi ini sungguhan. Baby wajib belajar semuanya. Mulai dari akademis, diniah bahkan melukis ini. Ia masih di level nubi. Si Hamad sama Hana lagi beli cat. Ini desainnya. Kamu mau sketsa dulu pakai pensil? Biar nanti tinggal kerja. Tawar Ning Ningrum. Nanti saja deh Ning.
Sebenarnya enak kalau sudah dilapis lapisan pertama, baru dikasih sketsanya. Saya kesulitan yang ini. Soalnya sudah dipencil dulu. Oh, ya sudah. Enaknya bagaimana saja. Oh ya, gimana ceritanya bisa sama Hamad? Dia yang ngelamar kamu duluan. Katanya kamu baru masuk sebulan, kok bisa menaklukkan guru galak macam dia itu? Kalau Hanan malah saya nggak akan heran, anaknya centil gitu. Baby paham kalau ini pembicaraan yang berniat mengorek informasi darinya. Ia menunduk dan berdeham pelan. Saya kurang tahu Ning. Saya cuma disuruh ke ruangannya Ning Room, lalu ayah saya datang. Lalu sudah deh. Wah, lucu ya. Ajaib. Kayaknya Hamad jatuh cinta beneran sama kamu, sampai mau nikah versi dadakan gini. Baby tak mau menjawab. Tapi hatinya langsung protes. Jatuh cinta apaan? Dari Jonggo. Sejauh ini kalau ada di dekat dia yang ada bawaannya dihukum terus. Baby membaca kertas yang berisi tulisan-tulisan yang mau dibuat. Iseng. Daripada ngobrol gak ada juntrungannya. Mending dia kasih bayangan. Sketsa kasar untuk kalimat-kalimat ini. Ada 5 kalimat dan 1 nama pondok. Saya ngecek dulu tempatnya Ning. Biar nanti langsung dikerjain. Ya hei. Balas Ning Room dengan pelan. Baby mencari posisi paling pas untuk nama pondoknya. Ia memang sudah memegang pensil jeti bisa skets kasar di pagar Hubble itu. Ia membuat gambaran kasarnya, mengukur secara kasar dengan langkah kaki, dan mencari sudut pandang yang lebih bagus. Biar tulisan ini terlihat dari banyak arah di musyola ini. Khususnya di pintu masuk. Kan langsung kelihatan bagus. Ia mensketsa area itu dan ditulisi nama pondok. Untungnya, yang buat oret-oretan membuatnya dengan bahasa Arab. Jadi ia tak perlu juga ngarang dengan pengetahuannya yang standar itu dan gambar sendirian. Alamat suruh ulang lagi. Karena ada yang salah nanti. Ia sedang duduk di tanah, membuat garis pagar untuk nama pondok. Kan Gus Hanan tadi bilang, untuk tulisan nama pondok dibuat sedikit mencolok dan besar, lebih berbeda. Makanya ia inisiatif membuat seperti emblem besar. Jadi ada semacam garis dan tamengnya. Untungnya juga, ia mengenakan pakaian olahraga. Jadi ia masa bodoh dengan kotor. Kan baju olahraga memang diperuntukkan biar bisa kotor-kotoran. Mana yang mau dikerjakan duluan? Suara itu membuat Baby refleks berbalik. Benar saja. Ustadz Hamad di sana. Berjongkok di belakangnya dan sudah ada banyak cat di sisi kanan dan kirinya. Ia sepertinya baru pulang beli cat. Oh, ini. Nama pondok dulu Ustadz. Ini mana catnya? Beli warna apa aja? Beli kuas apa enggak? Ini kuasnya kecil banget Ustadz. Mana kelar kalau pakai kuas sekecil ini? Keluh Baby nyerocos dan menunjukkan kuasnya yang ala kadarnya. Ini kan kuas kemarin. Juga sepertinya ini bukan kuas baru. Bekas tahun-tahun kemarin sepertinya. Lah kok awet banget ini kuas. Ampe bisa dipakai bertahun-tahun. Ustadz Hamad mengeluarkan kresek yang ia letakkan di belakangnya. Berisi beberapa kuas. Ada yang roll bahkan. Baby bertepuk tangan girang. Karena ada banyak kuas. Ia seperti anak kecil yang dapat tiket all you can eat di kedai donat aneka rasa. Girang tak terkira. Wah, enak ini, bisa cepat kalau kuasnya begini. Sip. Terus, catnya beli warna apa aja? Kini ia meringis. Agak-agak deg-deg takut yang dibeli 1 atau 2 warna aja. Ustadz Hamad ikutan duduk di bawah. Padahal ia pakai sarung biasanya. Lah kok? Ini. Ada 15 cat. Kurang gak? Wah, cukup banget mah. Sip. Baby mengecek semua warnanya dan mengakui. Pilihan warnanya bagus-bagus. Saya minta kaleng kosong bisa Ustadz. Biar bisa bikin gradasi, nyampur warna. Kan jadi bisa lah ya. Bagus nanti jadinya. Pinta Baby sekarang sudah mulai menghitung warna apa saja yang mau ia campur. Tapi, ia sepertinya melakukannya kalau sudah mau dipakai saja. Karena kalau sudah dibuka nanti kualitasnya akan berkurang. Siap. Untungnya juga, ada banyak cat putih, ya kan buat background, jadi bisa buat pencampur. Baby mengotak-atik cat itu, dan ia sandingkan satu sama lain.
Ya kan dia harus buat planning untuk perpaduan warnanya. Ia bisa dapat apa saja dari cat-cat ini. Ustadz ada ide buat warnanya? Misal mau tema warna apa gitu. Yang ada dasar artinya. Misal kalau merah itu berani. Apa gitu yang bermaksud pas dengan nama pondok? Kalau bisa, backgroundnya hitam, lalu ada list putih tapi gradasi. C3 rata. Listnya ada yang besar dan ada yang tipis. Seperti cahaya gitu. Tapi gak rata. Ada yang besar dan ada yang tebal cahaya putihnya. Nah, tulisannya bagusnya warna. Ustadz Hamad berhenti seperti berpikir. Baby juga sedang melihat tanda di setiap kaleng cat itu. Melihat warna apa saja mereka. Yang jelas gak pink dan ungu. Ia menyingkirkan cat itu. Walau lucu. Tapi gak pas kayaknya ya. Haha. Warna dasar aja. Yang tegas. Biru. Hijau. Apa merah? Hijau bagus ya. Kan warna favoritnya Nabi. Oh iya. Baik Ustadz. Sip. Bikin hijau tegas di dalam. Dan semakin keluar semakin terang. Biar ada pasnya dengan cahaya itu. Baby mengangguk paham. Oke. Mulai deh. Ucap si Ustadz selalu berdiri. Ia mengatakannya dengan nada memerintah seperti biasa. Membuat Baby cemberut. Enak bener kalau merintah. Ia memulai kerjaan selanjutnya. Memang ini adalah hal yang ia suka. Jadi ia menghayati dan gak menjadikannya beban. Anggap aja ini terapi anti bosan dan anti stres macam paint by number. Bedanya ini di pagar dan dengan skala besar. Background sudah ia buat dan kini ia membuat sketsa lebih rapihnya. Baru ia buat tulisannya dengan cat hijau dasar. Nanti tinggal melapis di setiap pinggir gradasi warnanya. Weh, kok udah kelihatan bagus? Datang suara lainnya. Ah ya, tadi Gus Hanan dan Ning Ningrum tak ada. Hanya ada Hamad dan Baby saja. Dan kini Gus Hanannya balik lagi. Membawa sebuah nampan. Nih, kapan lagi kamu dibawain makanan sama calon pengasuh pondok? Saya loh yang bawa. Dihabisin teh dan makanannya. Barokah itu. Malah yang buat ibu saya sendiri. Kali aja bisa bikin cepet cerdas, Beb. Gus Hanan meletakkan nampan berisi teh dan cemilan di pelataran musyola. Jadi maksudnya itu untuk dirinya. Baby sumringah. Ia berlari ke keran air terdekat dan membersihkan tangannya. Pas banget dia masih harus nunggu cat dasar hijaunya untuk mengering untuk ditimpa warna yang lebih terang. Jadi bisa makan. Yeay! Ia kembali dengan semangat dan berlari juga menuju tempat dua ustadz kelas wahid di pondok ini. Rezeki dapat makanan buatan Bunyai. Kali aja bener, bisa bikin cerdas. Wah, makasih banyak Gus. Ini kalau teman saya pada tahu, bisa kena kurung di kamar mandi belakang saya, kamar mandi yang udah rusak itu. Di Plonco. Ngapain kamu dekat-dekat dengan Gus Hanan? Hah? Baby memeragakan apa kiranya yang akan terjadi kalau di Jahen didegang. Alias para penggemar Gus Hanan garis keras itu tahu. Ia makan makanan yang dibawa Gus Hanan. Bisa jadi mulutnya dicokok suruh muntahin. Saking gak relanya. Kamar mandi belakang. Lah memang ada hukuman macam begitu di asrama Bana. Peloncoan gitu. Bullying. Tanya Gus Hanan serius. Baby menggeleng. Gak ada Gus. Cuma perandaian. Dulu waktu awal, pernah dibilangin. Dulu senior yang galak kalau hukum anak baru yang nakal suruh bersihin 3 toilet belakang itu, malah ada belum belangkernya. Jelas Baby kini meminum teh manis hangat yang gelasnya berukuran jumbo. Ada 2 gelas besar. Jadi 1 untuk Ustadz Hamad dan 1 untuk dirinya. Ia tersenyum lebar dengan cemilannya. Cemilan favoritnya. Donat dengan taburan gula halus. Masa di pondok ada setannya? Gumam Gus Hanan. Sementara Ustadz Hamad sejak tadi hanya memperhatikan. Matanya tertuju pada lukisan di pagar, tapi ia seperti menyimak semua perbincangan antara keduanya. Satu hal yang ia simpulkan, anak ini sebenarnya cerewet kalau diajak bicara. Dan kalau berhubungan dengan lukisan, ia lebih tidak tegang. Ya mungkin itu bakatnya. Ada Gus. Saya pernah lewat situ auranya beda. Terus sering kedip-kedip lampu jalannya kalau malam. Yaitu mati lampu. Konsleting namanya. Masa setan mainin stop kontak? Apa nggak takut kesetrum itu setan? Balas Gus Hanan yang membuat Baby cekikikan.
Ya namanya setan Gus. Lah kok ngomongin setan ya? Gumanya aneh sendiri. Hamad tak menggubris percakapan itu dan lanjut makan salah satu donatnya. Kamu sejak kapan pintar lukis? Tanya Gus Hanan lagi. Gak pintar. Cuma suka aja. Suka seni. Kan otak kanan saya yang lebih aktif kayaknya. Dan otak kiri saya butuh semangat buat bekerja. Makanya nilai saya di sekolah jelek. Hehe, Gus. Saya takut kalau ngomong sama Gus. Nanti ada yang paparziin. Bisa gawat hidup saya. Ucap Baby kini celingukan. Dan benar saja. Dari kejauhan ada rombongan santriwati yang mendekat. Waduh. Gawat. Baby refleks. Bukannya dia jadi tenang kalau ditamangi Ustaz Hamad. Bukan. Tapi ia harus terlihat super jauh dari Gus Hanan. Yang buat nyawanya dalam bahaya adalah kalau semua temannya plus Dijah melihat dia bicara atau dekat dengan Gus Hanan. Waduh Ustaz. Mati saya nanti. Kena keroyok masa. Keluh Baby tak sadar memegangi baju koko Ustaz Hamad dari belakang. Ada apaan sih? Kini Gus Hanan yang penasaran dengan kelakuan santriwati yang baru saja ia puji lukisannya itu. Bibirnya mengulum senyum melihat kelakuan si gadis kecil dengan temannya yang ketus itu. Sementara Ustaz Hamad pasrah saja dengan bajunya yang ditarik-tarik dari belakang. Wajahnya datar dan malas. Tak ada ekspresi apapun dari wajah itu. Itu penggemarnya. Gus. Belum sempat Baby melanjutkan kalimatnya. Namanya sudah dipanggil oleh sahabatnya. Dijah. Baby. Ngapain kamu? Tanya Dijah heran. Suaranya besar membuat semua mata tertuju padanya. Padahal semua santriwati yang lain biasa saja dengan pemandangan ini. Ya palingan dua ustadz ini sedang ada urusan. Kan biasa saja. Yang tidak biasa adalah kehadiran Baby di tengah keduanya. Dan berhubung Dijah memanggilnya dengan suara kencang. Semua mata rombongan itu tertuju pada Baby. Baby mengumpat di dalam hati. Ia keluar dari persembunyian meringis. Memainkan tangannya dan memilin ujung kaos olahraganya karena cemas. Bisa diamuk beneran dan disuruh ngosek kamar mandi belakang dia. Beb, ngapain sih? Tanya Dijah kini sudah ada di depan mereka. Sebelumnya Dijah mengangguk hormat terlebih dahulu pada Ustaz Hamad dan Gus Hanan. Baby yang tak kunjung menjawab membuat Dijah sedikit gemas. Ia menggandeng tangan Baby dan permisi kepada dua ustaz itu. Ditanyain juga. Omelnya. Ya kan tadi aku udah bilang Jah. Ngecat. Tuh. Ngecat. Pakai nanya lagi. Buanter bener lagi ngomongnya. Rengek Baby sambil menunjuk hasil karyanya yang baru. Tapi belum sepenuhnya selesai. Oh iya lupa aneh. Tapi. Kenapa ada Gus Hanan? Ya kan aku sama Ustaz Hamad. Gus Hanan kan temannya. Masa gak boleh ngobrol mereka berdua? Balas Baby lagi. Ia celingukan dan sedikit lega karena santriwati lainnya sudah masuk musyola. Mungkin ada kegiatan lainnya di sana. Tapi gak ngajak ngomong kamu kan? Baby menggeleng. Ia hanya membatin, awas aja. Sampai Dijah tahu kalau teh dan donat itu Gus Hanan yang bawa, bisa disembelih dirinya nanti. Dijah bisa jadi barbar untuk beberapa hal. Bagus deh. Kalau bisa dia jangan deket-deket kamu deh. Bikin was-was aja. Awas ya kamu nambahin jadi orang yang naksir dia. Udah cukup banyak saingan aku. Beb, please lah. Lenyek Dijah. Lah, siapa juga yang naksir? Enggak kok. Beda level. Kan kamu bilang muka aku pas-pasan dengan kemampuan otak di bawah rata-rata. Mana mungkin? Ya kan? Jawab Baby merendahkan dirinya biar aman. Iya sih. Tapi yang namanya orang, kan ada hilafnya. Kali dia kesambet apaan gitu? Malah ini di dekat sini banyak pohon. Kali aja. Gumam Dijah melihat ke arah pepohonan rindang yang gak besar seperti ia bilang. Baby menepuk bahu Dijah. Enak aja. Udah Gak kelar-kelar. Kerja lagi. Dada Dijah. Baby tersenyum kecil. Aman. Dia hanya perlu selesaikan kerjaannya hari ini. Palingan Gus Hanan hanya kesini karena urusan cat. Besok enggak. Aman. Baby kembali ke depan pagar yang belum selesai ia cat. Emblem berisi nama pondoknya.
Darul Ilmi. Loh, baby, kok ngecat lagi? Ini donat sama tehnya nggak dihabisin dulu? Saya sudah capek-capek bawakan juga. Ucapan Gus Hanan itu cukup kencang dan baby yang baru berpisah dari Dijah menengok dengan wajah horor. Ia melihat ke arah Dijah berharap sahabatnya nggak dengar apapun barusan. Sayangnya, kini doanya tak terkabul. Dijah sudah menoleh dan mendelik ke arah baby. Mati. Aku. Keluhnya.